seleksi masuk kampus dulu atau daftar beasiswa LPDP dulu? Nah, kira-kira yang mana ya yang lebih bagus? Simak ini dia guys, penjelasannya video berikut ini. Oke guys, nah di video sebelumnya aku udah pernah buat mungkin di tahun 2020 tentang perbandingan mana yang lebih bagus, apakah kita daftar dulu beasiswa LPDP atau kita cari LOE, atau dalam kata lain kita ikut dulu seleksi masuk di universitas yang akan kita tuju untuk berkuliah nanti. Nah mungkin videonya ada di sisi kiri atau sisi kanan, teman-teman bisa mungkin lebih jelasnya untuk nonton video itu. Tapi buat teman-teman yang mau apply di tahun 2023 nih, di bulan Januari atau di tahap 2 nanti, teman-teman bisa jadiin itu referensi saja. Atau mungkin ada yang bingung, loh kok nggak sama ya dengan pedoman di tahun 2021? Nah, kalian lihat dulu tuh, video itu aku buat di tahun 2020. Jadi, untuk tahun-tahun selanjutnya memang sering ada perubahan-perubahan. Nah, salah satunya adalah banyak banget yang kebingungan apakah baiknya kita daftar dulu beasiswanya atau pilih dulu kampusnya, kita dapat LOA-nya dulu. Ternyata ini juga menjadi bahan pertimbangan dari LPDP itu sendiri, sehingga per 2021 dan 2022 kemarin ada perubahan terkait skema antara yang mereka mau daftar beasiswa dulu dengan mereka yang mau daftar kampus dulu. Aku akan kasih sedikit mungkin gambaran tentang kedua hal tersebut. Jadi, di tahun sebelum tahun 2021-2022 ini, banyak teman-teman yang memilih untuk ikut entah itu seleksi kampus dulu, dan ada juga yang ikut atau pilih daftar dulu beasiswa LPDP. Nah, salah satunya aku sendiri di tahun 2019, aku menjadi awardee LPDP atau lulus di tahun 2019, di mana posisinya aku apply dulu beasiswa LPDP-nya. Baru setelah itu aku cari kampus atau cari LOA-nya. Menurut aku sendiri, aku memang posisinya di sana benar-benar butuh untuk apply dulu beasiswa LPDP, karena dikhawatirkan aku nggak tahu ya aku lulus atau enggak kalau misalkan aku daftar dulu ke kampusnya. Karena kalau misalkan kita daftar dulu ke kampusnya, ya otomatis biaya pendaftaran atau mungkin harus registrasi ulang dan lain sebagainya, biaya-biaya yang terkait dengan kampus harus kita bayarkan dulu, dengan resiko kita belum tentu menjamin apakah kita nanti lulus LPDP-nya atau tidak. Kalau tidak, ya lanjut harus biaya sendiri. Dan ada juga yang mungkin entah itu hoax-hoax yang bertebaran bahwa jaminan ketika kalian ikut dulu kampusnya, dapat LOA dulu, itu udah punya tiket emas menuju LPDP. Dan itu juga hoax-hoax yang aku dengar di tahun 2019. Sehingga bagi kita yang daftar LPDP belum punya LOA agak was-was gitu, lulus gak ya gitu. Nah, tapi banyak banget seiring dengan aku ikut langsung tesnya, aku melihat banyak sekali entah itu mungkin yang S2 atau S3 yang aku kenal, terutama mereka yang udah punya LOA itu belum tentu lulus juga. Jadi ya balik lagi ke ikhtiar dan doa kita seperti apa, dan juga penilaian LPDP terhadap kita. Jadi jangan khawatir kalau misalkan teman-teman yang belum punya LOA dan mau ikut LPDP. Balik lagi ke topik, apakah kita lebih baik cari kampus dulu, dapat LOA dulu, atau mau LPDP-nya dulu, kita apply beasiswanya? Itu kembali lagi ke teman-teman yang akan menjalaninya. Jadi teman-teman silahkan pertimbangkan berdasarkan risiko dan kemampuan yang akan teman-teman ambil. Dan mungkin ini adalah pertimbangan LPDP, sehingga yang aku tahu di tahun 2022 itu LPDP-nya sendiri memetakan, jadi teman-teman yang sudah punya LOA dan ternyata terkendala biaya dan membutuhkan beasiswa, sehingga difasilitasilah di tahap 1, biasanya seperti itu di tahun 2022. Sehingga di LPDP sendiri diberikan sekarang batasan. Batasan ini mencakup teman-teman yang mau apply misalkan di tahun 2023 nih. Biasanya teman-teman masuk ke tahap 1 dan sudah mendapatkan LOA, karena ada batas paling cepat berkuliah. Itu di garis bawah ya. Jadi teman-teman harus dibaca, karena masih banyak yang tanya-tanya, Kak, kira-kira kalau misalkan saya ikut PB atau misalkan saya ikut seleksinya di tahap ini, bisa nggak ya saya berkuliah di tahun ini dan lain sebagainya. Jadi teman-teman patokannya di bukletnya. Jadi ada di bukletnya itu paling cepat perkuliahan. Sekali lagi ya, paling cepat perkuliahan. Jadi itu sudah diatur per 2022. Kalau tidak salah per 2022 itu sudah diatur teman-teman yang mau apply beasiswa LPDP di tahap 2. Itu nanti di tahun selanjutnya biasanya paling cepatnya. Sedangkan teman-teman yang akan berkuliah di tahun pada pembukaan LPDP itu biasanya masuk ke tahap 1. Dan biasanya kalau nggak salah di tahun 2022 itu diprioritaskan untuk tahap 1 itu mereka yang sudah punya LOA. Dan
di tahun 2022 untuk yang ikut tahap 2 dan ternyata mereka sudah punya LOA, itu memang punya semacam privilege untuk men-skip satu tahapan seleksi di LPDP, yaitu seleksi bakat skolastik. Nah, jadi itu mungkin yang jadi poin lebih untuk sekarang. Tapi kalau untuk 2019, pas waktu aku tes, itu nggak ada privilege seperti itu. Jadi ya, kalau misalkan kamu memenuhi syarat, ya kamu lulus. Kalau enggak, walaupun kamu punya LOE, ya enggak lulus. Tapi mungkin sekarang punya privilege lebih ketika teman-teman udah punya LOA. Artinya teman-teman bisa skip langkah di tes bakat skolastik. Nah, kalau misalkan untuk di 2023, apakah sama? Ya, kita belum tahu, jadi kita akan tunggu. LPDP di tanggal 25 Januari 2023 akan rilis bookletnya. Jadi teman-teman tetap stay juga di channel Sahabat Ilmu, karena Sahabat Ilmu akan share sebanyak-banyaknya info-info terkhusus, info beasiswa, yaitu beasiswa LPDP. Dan buat teman-teman yang mungkin lagi udah start nih, atau pernah apply beasiswa LPDP, dan mungkin belum rezekinya, mau daftar lagi tahun ini dan ngerasa kurang pede nih dengan esainya, dengan persiapan wawancaranya, teman-teman bisa menggunakan jasa dari Sahabat Ilmu dengan langsung aku sendiri yang akan ngebimbing kalian, dan aku juga open jasa untuk review esai teman-teman. Untuk info lebih lanjut, teman-teman bisa langsung DM di Instagram aku di @w.anjani. Thank you udah nonton, dan semoga video ini bermanfaat. Kalau misalkan dirasa bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman saudara yang membutuhkan informasi terkhusus beasiswa LPDP ini. Thank you udah nonton, dan semangat buat kalian yang lagi persiapan beasiswa. Thank you.